Ini mah udah Yang ngerti perempuan ya. iya. Nanti gini aja nih, kalau misalkan kan ini selain nota, nanti nota ditulis ya jumlahnya berapa. Nanti ini kan dibuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini, mari kita ulas lagi nih masalah pibel. Kenapa ini pibel cepat putus nih? Ya, kita ulas lagi. Sekalian kita jelasin untuk proses pencucian di bagian area CVT tuh. Bisa teman-teman lihat. Untuk pencucian di bengkel saya ini kayak gini, pakai bensin. Selain untuk penjelasan di bagian pencucian juga, nanti kita jelasin di bagian spare part komponen yang diganti, bukan harus. Ya, sama halnya harus juga. Ya, komponen yang diganti. Karena kita di sini juga jelasin ke yang punya motor tadi, lumayan ya, dia masih belum paham nih masalahnya. Kemarin katanya habis ganti pibel, ya, ngomongnya yang asli, kebuktiannya beberapa hari putus lagi. Nah, itu kan kata dia samanya menjelekkan bengkel, nah kayak gitu, ya, mengotori nama baik bengkel gitu. Nah, mungkin si bengkel sebelumnya tidak dijelaskan ke yang punya motor masalah penyebabnya apa gitu, kok pibel bisa putus. Kalau masalahnya tidak ditangani, mau Anda ganti beberapa kali pun di bagian pibel, ya, percuma. Sekalipun yang original itu nggak akan awet, umurnya akan cepat putus. Ya, tadi juga kita jelaskan, berikan penjelasan, hancur tuh pibelnya juga tuh, ya, sampai menumpuk. Tadi juga kita menjelaskan ke yang punya motor juga sulit untuk bisa dipahami oleh pemilik kendaraan ini, ya, agak susah ngejelasinnya. Terus perempuan lagi, ibu-ibu lagi, ya, emak-emak, susah kita ngejelasinnya, ya. Nah, sekarang ini yang punya motornya ini lagi menuju pulang, lagi ngambil uang untuk ongkos perbaikan dan juga beli spare part gitu. Ya, di sini juga takutnya kan ya, namanya juga emak-emak gitu. Takutnya menghindari kesalahpahaman, ya. Nanti kita kasih videonya ke yang punya motor. Nih, yang diganti ini sesuai dengan perjanjian awal. Ya, apa aja yang diganti nih tuh. Pibel, rumah roller sama silver pass. Ya. Dengan yang ori. Ya. Nih. Ya udah, kita jelasin masalah di motor ini, ya, kenapa motor ini di bagian pibelnya cepat putus. Bahkan sebelumnya menurut pengakuan pemilik dari yang punya motor ini belum lama penggantian pibel dan akhirnya pibel cepat putus lagi. Itu mungkin yang menjadi unek-unek di hati pengguna motor ini, pemilik motor ini. Baru aja kemarin katanya diganti pibel, kok bisa putus lagi. Nah, mungkin yang punya motor ketakutan, takut terulang lagi, ya. Mungkin merasanya dibodohi oleh bengkel sebelumnya, mungkin, ya. Asumsi saya, merasa dibodohi, ternyata, ya, bukan dibodohi, emang kenyataannya masalahnya penyebab pibel ini putus tidak dijelaskan oleh bengkel sebelumnya, dan juga mungkin pengetahuan daripada bengkel sebelumnya ini kurang begitu dalam, ya. Kenapa pibel ini putus dan apa penyebabnya mungkin tidak dicari. Taunya masalahnya pibel putus, ganti pibel, selesai mungkin. Padahal kalau misalkan ada terjadi trouble, salah satunya contohnya putus di bagian pibel, kita harus cari penyebabnya apa, kok bisa putus gitu, ya. Nah, untuk penyebab pibel ini cepat putus nih, ya, pokoknya setiap motor teman-teman motor Honda, Yamaha, Suzuki, Matic, ya, jenis merek apapun itu, dari brand apapun itu, ya, jika menjumpai pibel ini tidak awet,
bukan tidak awet, putus maksudnya ya, putus pibel apalagi tidak awet. Nah, itu pasti ada penyebabnya. Kalau misalkan menjumpai pibel teman-teman semua putus, nah wajib cari permasalahannya, cari penyebabnya apa ya. Karena pada dasarnya pibel itu, penyebab pibel putus itu ada beberapa faktor. Pertama, kita lagi ngomongin nggak ada penyebab ya. Lagi ngomongin nggak ada penyebab. Satu, nih, sudah masanya pibel harus diganti. Nah, untuk umur pibel yang original itu berapa lama? Biasanya yang sering saya jumpai di angka 30.000 km ya. 25 km pibel itu sudah ada retak-retak, sudah menandakan adanya mau terjadi putus di bagian pibel di kilometer 25.000 ya. Di 30.000 ke atas itu harus waspada, bisa jadi di tengah jalan putus di bagian pibel, yang sering saya jumpai gitu ya. Itu lagi ngomongin tidak ada penyebab ya, masa umur pibel seharusnya diganti segitu. Kalau misal kita lagi ngomong penyebab ya, ini ada dua faktor penyebab pibel ini menjadi putus yang biasa pada umumnya ya. Pertama, lumah loler. Coba Keng, lumah loler Keng. Nah, di bagian lumah loler ya, salah satunya nih di bagian lumah loler ini goyang. Nah, goyang di bagian di sini, di bagian bosingnya. Kalau teman-teman menjumpai goyang di bagian sini, nih, goyang kayak gini, ini dijamin ya, dijamin pibel tidak akan awet, tidak akan awet ya. Ini masalah pada umumnya yang sering terjadi. Kenapa pibel ini tidak awet? Ini dari sini, ininya goyang ya, sehingga nih pibel kan di sini pibel. Nah, kita buka nih pibel yang ori. Coba Keng, pibel no ori Keng. Nah, buat contoh aja nih. Nih Bu, nih tuh kode partnya KZL. Ini yang original. Original tidak sepaket tapi no, beda dari bentuknya kalau yang ori no. Dari segi fisiknya juga, kerasannya dipegangnya, dilihatnya juga lebih elegan gitu tuh ya. Nah kayak gini nih ya Bu nih ya, karena yang punyanya ibu-ibu, mama ya gini mak nih mak nih. Ini pibel dia di bawah di sini. Saat posisi RPM rendah atau saat posisi langsam, ini di bawah pibel di sini ya. Saat nanti putaran tinggi dari bawah menengah ke atas, dia akan naik. Kayak ada gaya sentrifugal nanti di sini. Semakin mesin berputar, semakin truk as berputar kencang, pibel akan naik, kedorong oleh lumah loler ini. Set, gini. Set. Nah, saat posisi naik turunnya di bagian pibel, kalau di bagian bos ininya goyang, dia akan melintir gini. Naik turunnya sambil melintir, naik turun sambil melintir. RPM bawah dia di bawah pibel. Saat menuju RPM tinggi, naiknya dia sambil melintir gitu, goyang. Nah, ya, itu penyebab pibel menjadi putus. Jadi dia goyang sehingga menimbulkan panas. Ya, menimbulkan panas dan menimbulkan kepresisian kesentran naik turunnya miring ini. Miring menimbulkan panas sehingga si pibel itu akan cepat putus karena panasnya berlebih. Kejepit di sini, kejepitnya sambil miring. Gini. Ya. Oke. Nah, ini faktor pertama dari ini ya, dari lumah loler. Tuh. Ini lumah loler yang ori nih. Tuh, coba Keng lihat. Nah, tuh, coba kok ini pasti. Nah, tuh kode partnya GFM. Nah, ini untuk bit FI 2013 yang starternya kasar, dan juga untuk spasi
Honda Spasi ini. Nih kita bedakan nih, kalau yang bagus, kalau yang masih bagus. Nah, ini di bagian bosingnya nih tuh. Nah ini sepan tuh, no kenceng tuh, tuh presisi banget. Ini pibelnya belum di amplas, bukan pibel apa, bosingnya belum dibersihin, nanti kita bersihin. Nah ini harus sepan kayak gini teman-teman nih, tuh tuh nggak ada space tuh, nggak ada goyang di sini. Oke. Dan juga dari segi derajat di bagian sininya kayak ulah Kak, ini lurus di bagian sini tuh, nggak bergelombang. Di sini bergelombang juga tuh. Kalau misalkan bergelombang, ini juga mempengaruhi ke bagian pibel, tidak akan awet, tidak akan kuat ke bagian pibel, tapi kecil kemungkinan lama prosesnya. Kalau dari bosing di bagian sini ini cepat prosesnya, ya cepat proses. Nah hitungan beberapa hari aja bisa jadi putus kalau dari sini, dari bosing. Kalau dari sini ini prosesnya lama, bisa berbulan-bulan, bisa sesuai pemakaian lah intinya, nyampe ke 10.000 km kalau di sininya sudah ada gelombang-gelombang. Aturan kan 30 km dia udah minta ganti. Kalau misalnya di bagian sini bergelombang cuma 20.000 km misalkan kayak gitu. Jadi faktor utama menjadi pibel putus ini dari sini, dari bosing. Kalau bosingnya goyang, ini tidak akan awet, hitungan hari langsung putus. Nah, oke. Nah bagian rumah roller ini diganti Bu dengan yang ori nih kayak gitu. Nah selanjutnya coba tak maaf. Nah faktor yang kedua ini dari sini, dari puli sekundari. Nah ini puli rumah roller, ini puli primer, dan ini puli sekunder. Ini juga sama. Nah di bagian sini nih, di bagian kipas puli sekunder lawannya ini kanan kiri. Nah ini teman-teman bisa cek kayak gini. Nah gerak. Kalau di sini ada goyang, ya goyang, ini juga sama. Pibel hitungan hari akan cepat putus. Ya, karena si pibel nih naik turunnya, kan dia ini kebalikan daripada rumah roller. Kalau dia RPM bawah, stasioner, posisi langsam dia di atas. Saat RPM tinggi dia turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Saat posisi itulah, saat posisi naik turun ke bawah, ya terjadi naik turunnya dia miring, naik turunnya pibel itu miring. Nah ngelipet gini, miring, naik turun ke bawah, ke atasnya, karena di bagian sininya goyang nih, goyang. Nah itu juga menjadi penyebab utama pada umumnya pibel ini menjadi cepat putus, tidak awet. Ya mungkin itu saja penyebab pada umumnya. Satu dari rumah roller, ya. Kedua dari puli sekunder, puli belakang yang sudah goyang, rumah roller yang sudah bosingnya sudah goyang, ya. Adapun faktor yang lainnya, ya, bisa juga dari seal kruk as yang bocor atau seal puli yang bocor, sehingga di bagian area CPT terlumuri oleh oli. Ya, tapi kecil kemungkinan, prosesnya lama, tidak akan boros, tidak akan ada hitungan hari. Ya. Oke. Nih. Mungkin itu saja nih di video kali ini. Nah, untuk pencucian nih. Ini menggunakan bensin teman-teman ya nih, tuh. Nah, jadi untuk pertama pencucian di bengkel kita nih, ini tuangin bensin ke bagian sini sekitaran berapa, seperempat liter lah nih, ya. Terus komponen yang tidak diganti, nah dicuci, dibersihin, dicuci. Nah setelah dicuci pakai yang ini, nanti disiram pakai yang di aqua. Udah disiram, dipisahin. Nah ini bekas cucian di bagian sini kita manfaatin lagi untuk cuci di bagian area sini yang kotor parah, cuci. Nah ini juga di bagian sini cuci. Setelah dicuci menggunakan yang ini, yang bekas bensin yang kotor, nah
selanjutnya untuk memaksimalkan pencucian kita siram menggunakan bensin yang bersih. Nah, siram kayak gitu. Ini juga tuh ya, untuk finishing pembersihan. Nah, jadi tidak terlalu boros ke bagian bensin. Tuh. Kayak gitu. Oke. Tuh. Ini kinclong. Sebelumnya parah. Ya. Ya, mungkin di video kali ini itu saja yang bisa saya jelaskan, karena sering sekali saya jelaskan di video-video sebelumnya, apalagi di bagian area CVT sering sekali pembongkaran di bagian area CVT, dan sering sekali menjelaskan di bagian area CVT gitu ya, sering. Bisa teman-teman lihat aja di video-video sebelumnya yang penjelasan di bagian area CVT. Itu sering saya jelaskan masalah trouble di bagian area CVT ya. Nah, ini kita tanggung ini sampai selesai, sampai menyala. Kita pasang kayak gini ya. Nanti kan ini orangnya lagi pulang. Kalau misalkan pengen lihat proses pemasangannya, kita kasih aja videonya. Yang pergi dan menghilang, tak terpikirkan olehku. Lalu pergi dan menghilang. Nah, ini sedikit tambahan ya teman-teman. Ini juga sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jika motor teman-teman semua keluar oli di bagian sini dari pembuangan selang CVT di bagian bawah, di bagian sini ya, ini dipastikan masalahnya tidak keluar dari dua faktor juga. Satu di bagian seal truk as yang di depan ya, yang kedua di belakang di bagian sini, di bagian seal as puli di belakang ya. Itu tidak keluar dari itu kalau kebocorannya dari sini nih. Kalau misalkan kebocorannya dari sini, dari paha rem, dari sini, ini dipastikan pasti yakin di bagian seal as roda yang bocor ya. Kalau dari paha rem dari sini keluarnya netes dari paha rem, netes dari ke kabel, ke kawatnya nih ke sini, dan ke pernya, itu yakin di bagian seal as roda gitu. Kalau misalkan keluarnya dari filter udara dari sini, nah dari filter udara kemungkinan bisa jadi dari ini takaran olinya terlalu banyak. Gara sih Rupan. Takaran olinya terlalu banyak, dan juga bisa jadi ada kebocoran kompresi sehingga oli tertiup yang di bagian dalam mesin tertiup keluar ke bagian filter udara, ke bagian sini. Oke.
Nih Bu nih. Ini dibikin video. Iya. Kalau Ibu pengen lihat pemasangannya, tonton aja videonya. Masukin ke YouTube. Iya. Takutnya kan ditinggal pulang gitu ya. Ini anak saya, terus suami saya. Iya, ini aja kasih aja nanti videonya linknya tuh Alpin Motor tuh. Tuh nama YouTube-nya Alpin Motor tuh. Karena suami saya menjauh di Bekasi kerjanya. Oh, Jadi, kerja di Bekasi. kalau saya yang bengkel tuh ada Oh, kerja gitu. ya. Ngomong satunya tuh. Iya, nanti Bengkel ini mas saya aja tapi cepet gitu apa gimana ya? Cepet Karena saya bengkel tuh ini mah bukan aslinya Bu, ini mah cepat rusak gitu. Oh. Bilangnya sebelumnya aslinya. Tapi iya, setiap oh ini mah Bu, bukan aslinya, bukan yang ori ini terus datang ke sini misalkannya di mana tempatnya itu lagi. Jadi apa keren kan? Iya. Jadi mungkin bengkel sebelumnya ngejelasinnya kurang. Jadi penyebabnya nggak dicari. Apa nih penyebabnya? Kan percuma. Ada masalah, diperbaiki masalahnya doang. Penyebabnya nggak diatasin. Akan terulang lagi gitu. Kalau ini mah tadi udah begitu jelas mungkin ya dijelasin. Itu nomor saya. Ya. Tadi kan udah jelas ya tadi mau dijelasin ya. Jadi penyebabnya apa, masalahnya apa, penyebabnya apa gitu. Iya waktu di bengkel mah terus ganti roller katanya. Iya. Terus bearing, terus handle gitu doang. Jadi nggak dijelasin masalahnya apa enggak. Karena sering saya yang bawa, paling ganti oli gitu Iya. aja. Ini mah udah. Yang ngerti perempuan ya. Iya. Nanti gini aja nih, kalau misalkan kan ini selain nota nanti nota ditulis ya jumlahnya berapa. Nanti ini kan dibuat video. Nanti disuruh nonton aja anak ibu atau bapak ibu biar lebih percaya gitu. Apa yang diperbaiki gitu. Ya. Ya udah mungkin teman-teman gitu aja ya. Videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ini video bisa dijadikan edukasi ya bagi teman-teman semua dan kawan-kawan semua, terutama bagi saya pribadi. Ya, jika ada kata-kata dalam ucapan maupun dalam segi pempraktekan, ada kesalahan silahkan koreksinya ya di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bekas ya Bu. Iya.